membedakan secara sosial yang membedakan antara laki-laki atau perempuan. Lalu beberapa masyarakat yang belum mengerti atau belum teredukasi, mereka mempercayai itu sebagai hal yang kodrati dan berasal dari Tuhan. Padahal gender itu hanya opini, bahwa kayak misalnya ayah harus berpendapatan lebih besar daripada ibu. Itu kan sesuatu yang hak mereka gitu loh. Kita tidak boleh mengasih peraturan bahwa ayah itu harus memiliki gaji yang lebih besar daripada istri. Tapi istri juga boleh loh punya gaji lebih besar daripada suami. Itu kan masalah pribadi yang sebaiknya kita tidak boleh ikut campur seperti itu. Karena gender kan kadang di masyarakat tertentu sering dijudgement seperti itu. Oke, lanjut. Oke, mungkin teman-teman panitia bisa share link yang saya bagikan. Saya pengen ngajak teman-teman buat main-main. Sudah dibuat kuisisnya Kak? Yang buat kuisis. Oke, sudah di si Kak Uswaton. Teman-teman boleh join di kuisis. Siap, Kak. Ini saya ikut juga nggak, Kak? Boleh, Bu. Boleh sekali. Saya izin share screen. Kodenya ada di situ ya. Ada yang sudah bisa join? Saya belum, Kak. Siap. Teman-teman ada yang sudah bisa? Sudah, Belum? Kak? Belum, Bu. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Di sini kita cek apakah sudah ada yang masuk. Baik-baik saja. Oke, di sini sudah ada beberapa yang bergabung, 9 peserta yang bergabung. Mungkin ada beberapa peserta yang baru bergabung. Kita akan menunggu. Jadi ini kuisnya sederhana. Kalau di awal mendengarkan dengan cermat dan mengerti, mungkin bakal bisa mengerjakan semua soal. Di sini saya punya sekitar 15 pertanyaan mengenai perbedaan seks dan gender. Lalu teman-teman mengklik jawaban yang menurut teman-teman benar, seperti itu.
Apakah ada yang kesulitan? Mungkin kalau misal kesulitan bisa bilang ke panitia atau bilang ke saya. Langsung unmute aja nggak masalah. Oke, di sini sudah bertambah lagi. Ada 11 orang yang sudah bergabung. Oke, ada 13. Oke, sudah ada 15. Kita kesepakatan bersama ya. Kita 9.50. Kita mulai. Setuju? Setuju. Oke, mantap. Bergembira hari pasangan. Masih 13. Sepertinya ada yang keluar tadi. Dari teman-teman, apakah ada yang belum bisa bergabung? Yang dikirimkan Kak Uswa, saya juga akan kembali mengirimkan link kuisisnya buat teman-teman yang mungkin tadi belum gabung atau telah join. Kalau pesertanya 25 ini baru masuk 14 berarti masih ada beberapa yang belum bisa ya Kak Doni. 2 menit ke depan. Ini udah tambah satu lagi. Oke, tambah lagi. Sepertinya teman-teman sudah mulai banyak yang bergabung. Oke, baik teman-teman. Apakah kalau di sana ada suara bisik tentang ice breaking? Bagaimana Kak? Ada suara bisik tentang musik-musik atau enggak, Bu? Kalau Enggak dari ada. Enggak ada. berarti aman ya, Aman, tidak ada. bersih dari gangguan. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 9.48, 2 menit lagi. Kita akan bergabung. Di sini sudah ada kodenya 3965. Jadi teman-teman boleh klik link yang saya kirimkan terus memasukkan kode 396504. Oke, di sini udah tambah lagi satu. Kita 1 menit lagi. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang berkendala jaringan atau kendala untuk masuk. Di sini nggak usah malu-malu. Kalau misal malu-malu terus ternyata tidak bisa, ternyata malah akan berdampak kurang baik. Mungkin nanti ilmunya kurang dapat atau semisal kurang memahami materi yang disampaikan. Oke, mungkin udah 9.50, kita hitung 3 sampai 1, kita akan membuka. Siap-siap teman-teman untuk mengerjakannya. Hitungan dimulai dari 3, 2, 1, go. Yang sudah tadi saya sampaikan di sini sekitar 16 orang. Belum siapkan
siapa dia cepat dan siapa yang paling benar adalah pemenang. Yang pertama ada Kak Edit, itu saya olehkan dia. Terus ada Kak Ilham, antara mantap dan dia di rank 1 dan masih nggak usah ada di sana. Kak Ilham mengalih posisi nomor 2. Sepertinya kalau ada di sana mungkin akan lihat. Terus di posisi pertama ada poin 9.270 yang sementara ini memimpin klasmen. Kita masih bergerak perolehan poin. Oke, nanti kalau misal panitia yang menang dia yang menghubungi panitia sendiri ya. Peserta dan 19 daftar 19 deg-degan Kak Doni.
selesai, Bu. Iya, udah selesai. Deg-degan ya, Mas. Deg-degan itu pria, wanita, atau bisa keduanya? Bisa ketuker. Bisa ketukar, Kadang bisa bukan masalah, dua-duanya. tapi emang kita salah ngetik gitu karena panik. Oh iya. Saya jadi bisa merasakan ketika mahasiswa diberi UTS online kuisis gini. Kita masih coba lihat ke bawah. Kan tidak ada data yang ada. Oke, kita tunggu 2 menit lagi. Setelah 2 menit kita akan menyelesaikan dan melihat siapa yang menang. Sepertinya MHN masih di teratas. Oke, nomor 4 sekarang ditempati oleh Fight Diau. Oke, ternyata posisi pertama ada Kak Ilham Akri yang gol. Jadi yang sudah selesai silahkan Anda berdoa semoga tidak ada yang menyalip. Dan harapannya seperti itu. Oke, karena kita melakukan Woi, di sini ternyata MHN berada di posisi 4 yang sekolah di posisi pertama. Jadi kita panjang 1 menit lagi. Harapannya semoga bisa merasakan soal
soal-soal. Oke, kita itu 2, 3, sama 1 dan kita akan mengakhiri. Tiga, dua, satu. Oke, kita lihat di layar sesi pertama ditempati oleh Kak Ilham Fakripe, posisi kedua ada Kak Raffi Izul Haq, dan ketiga ada Kak Nurul Fatia. Oke, Hadiahnya kita hubungi stop. panitia ya, Kak. Iya, mungkin ini yang menang panitia sendiri, Bu. Jadi Oh, gitu. oke, mungkin aku pengen nanya nih, perasaan teman-teman, apa sih yang teman-teman rasakan setelah mengerjakan soal ini? Seru Mas, menurut saya. Bingung kenapa nih? Siapa tadi yang menjawab? Bingung karena apa? Bingung karena soal-soalnya, Kak. Karena soal-soalnya. Tadi Kak Alimatus saja salah berapa? Benar berapa? Benar dikit. Benar dikit, dikitnya berapa nih? Bisa sharing tadi yang soal 7. yang sulit atau di mana? Di bagian peringkat 1 suruh menjelaskan, Pak. Oke. Di bagian mana? Ada yang kepala pengen sharing? Kak. Yang mana? Mungkin kurang. Bagian kepala keluarga. Itu salah, bagian Kak, kepala jawaban saya. keluarga ya. Terus ada lagi siapa yang salah di situ atau di bagian lain? Bagian pembalut, Mas. Oh, balut. Oke, siap. Oke, ada lagi? Udah ya. Terus aku mau nanya di mana? Di sini ada Kak Faik mewakili cowok-cowok. Apa sih perasaan setelah mengerjakan kuis ini? Lega atau mungkin jengkel dengan saya? Apaan sih? Doni baru datang udah dikasih kuis gitu. Gimana Kak Faik? Kaget, Mas. Kaget. Minum dulu ataukah sedang puasa? Ngopi. Udah minum. Oke, udah minum ya.
Di layar share screen saya sudah terlihat atau belum? Ya, terlihat, Kak. Oke, terima Sudah. kasih. Ya, Kak. Terus aku mau volunteer yang wanita nih atau yang perempuan. Gimana perasaannya? Alim, Alim. Ya, Bu. Itu Rasanya- kakaknya pengen wanita. Deg-degan, Kak. Gimana ya? Sebagai perempuan jawabannya banyak yang salah kok. Oh, sebagai perempuan banyak yang salah. Atau habis ini capek pengen nikah aja karena deg-degan. Bisa jadi, Mas. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah sangat antusias dan bagi peserta yang sudah mengikuti kuisis tadi. Terus saya di sini punya ada seks, tulisan dan gender. Terus di sini ada beberapa soal yang sama dengan yang tadi dan ada beberapa yang berbeda. Di sini aku minta tolong teman-teman boleh unmute dan kita akan belajar bersama. Sederhana, kayak misal perawat itu masuknya di mana? Gender. Ada yang gender, oke. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa gender itu opini masyarakat atau pembeda antara laki-laki dan perempuan. Pembeda ya. Gender. Oke. Terus kalau pembalut? Seks. Di seks. Kenapa di seks, Kak? Gender. Tadi ada yang jawab seks. Kenapa di seks? Terus kenapa ada yang Bisa jawab keduanya. Bisa keduanya gimana? Gender bukan kalau pembalut bukan kodati, kebutuhan. Oke, siap. Berarti betul ya. Jadi tadi kan ada pilihan A, B, C, A, B, C ya. Yang itu ada laki-laki, perempuan, dan bisa keduanya. Kalau bisa keduanya, berarti bisa dipertukar. Berarti masuknya ke gender. Terus kalau yang seks kan tidak bisa dipertukarkan. Kita masuk lagi ya. Seperti menyusui secara langsung dengan ASI. Itu kan tidak bisa dipertukarkan ya. Kecuali operasi. Itu masuknya seks. Seperti ini. Oke. Terus kalau misal seks itu juga tidak bisa dirubah. Misal aku WNA nih, pengen di Indonesia, KTP ku transgender. Itu kan yang saya tahu selama ini kan tidak bisa. Bisanya itu hanya laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Terus kalau paling gampang seks itu tidak bisa dipertukarkan. Tidak bisa dipertukarkan. Terus soal pembalut ini, kadang di beberapa pekerjaan itu mengharuskan kayak TNI, sepatunya kan besar gitu. Terus buat bikin tidak lecet kakinya, itu bawahnya dikasih pembalut. Atau buat teman-teman yang hobi muncak, itu kan kadang bawa pembalut bukan buat yang menstruasi, tapi buat ya ditaruh di sepatu bisa, atau dipakai buat apa bisa gitu. Terus kalau kepala rumah tangga, enaknya ditaruh di mana? Di hitam atau di putih? Hitam. Gender. Hitam. Kenapa hitam? Karena bisa dirubah. Karena Mas. bisa. Oke, betul. Karena bisa dirubah ya. Kalau misal, contoh, di keluarga sudah tidak, mungkin ayahnya, mohon maaf, meninggal, kan bisa digantikan ibu sebagai peran kepala rumah tangga. Terus kalau misal, ada contoh nih, ada keluarga yang di situ bapaknya habis kena PHK, mungkin karena COVID. Terus yang berpenghasilan itu ibunya. Terus ibunya pengen menggantikan peran kepala rumah tangga dan bapaknya kayak, ya udahlah, aku jadi bapak rumah tangga saja. Itu bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget, betul ya. Karena di sini Bisa. semua yang bisa dipertukarkan dan teman-teman juga nggak usah minder kayak aku kan
cowok, jadi penghasilannya lebih besar daripada cewek. Hal-hal yang semacam itu bagus. Tapi kalau memang sudah dipaksakan tetapi tidak bisa, ya paling tepatnya untuk didiskusikan. Terus kalau dokter kandungan, ini maksudnya di mana? Gender ya, Kak? Oke. Gender. Terus kalau klitoris, maksudnya di mana? Seks. Putih. Seks. Seks. Klitoris itu apa, Kak? Penyakit. Ada yang tahu? Tidak. Tidak, oke. Mungkin saya sedikit menjelaskan tentang klitoris ini ya. Bagi teman-teman, mungkin ada beberapa yang menganggap bahasa saya itu agak tabu. Tetapi di awal saya sudah jelaskan bahwa saya menggunakan bahasa medis dan ini sebenarnya emang sains, pengetahuan bersama. Jadi klitoris itu adalah organ reproduksi wanita yang mengandung banyak sel saraf yang digunakan sebagai untuk merangsang biasanya. Terus teman-teman pernah nggak dengar kata sunat perempuan? Ada yang dengar? Ya. Pernah. Belum. Ya, ada yang Enggak. pernah, ada yang belum. Terus Belum kalau pernah. yang pernah, itu biasanya klitoris ini, bagian ini yang diambil. Terus setelah saya, kebetulan kan saya terjun di masyarakat, saya mencari tahu tentang alasan kenapa klitorisnya harus diambil. Mereka berpendapat bahwa ini buat wanita istilahnya mohon maaf jadi binal, jadi nakal. Karena dianggap kalau punya klitoris itu wanitanya nafsuan. Terus ada beberapa yang menganggap bahwa di agama itu harus dihilangkan. Seperti itu. Tapi kalau di kedokteran atau di tenaga medis, ini tidak boleh dihilangkan. Karena hubungan seksual itu kan antara laki-laki dan perempuan. Nggak hanya enak di laki-lakinya saja atau enak di perempuannya saja. Tapi harus keduanya. Terus kalau klitorisnya yang ini hilang, wanita sulit untuk mendapatkan klimaks istilahnya. Atau kepuasan seksual. Nanti kalau misal ada rumah tangga, terus suaminya pengen dilayani tapi istrinya tidak merasakan kenikmatan, kira-kira adil atau enggak? Enggak. Enggak ya. Makanya itu saya kebetulan juga di BKKBN dan BKBI berusaha untuk menghilangkan sunat perempuan atau klitorisnya dihilangkan ini. Terus ada pertanyaan, Kak, kan agama saya menganjurkan untuk disunat perempuan. Tidak masalah, karena di sini kita open mind ya. Jadi jawabannya seperti ini. Kamu dapat jawaban ayat apa, surat nomor berapa yang menjelaskan bahwa klitoris itu harus dihilangkan. Terus yang kedua, saya akan meminta orang tersebut buat tanya ke bidan desa atau di puskesmas mengenai penjelasan klitoris ini atau sunat perempuan. Terus kebetulan di tempat saya di Rembang dan di Semarang itu banyak yang masih sunat perempuan tetapi tidak menghilangkan klitorisnya. Dulu kan kalau sunat perempuan itu yang megang itu apa ya? Dukun bayi istilahnya. Itu masih disunat. Tapi kalau sekarang istilah sunat perempuan masih digunakan, tapi itu bukan dipotong klitorisnya, melainkan hanya dibersihkan gitu. Dan itu pun yang menangani harus tenaga medis. Dan sejauh ini saya juga tidak menemukan jawaban yang tepat mengenai klitoris ini harus dihilangkan. Mulai dari budaya, agama pun kadang ada aliran tertentu yang menyebutkan bahwa klitoris harus dihilangkan, tapi mereka tidak bisa membuktikan secara agama. Apalagi kebetulan di Puspaga Samara ada beberapa yang dari pondok pesantren dan mereka juga jelas sunat perempuan tidak diperbolehkan. Seperti itu. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Biar nanti tidak terlanjur jauh pembahasannya. Tidak ada, Kak. Oke, tidak ada next ya. Kalau rahim kira-kira gimana?
Seks. Di sini atau di sini? Seks. Seks. Oke. Rahim ini punyanya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Cewek. Perempuan. Oke, tadi ada pembalut, ini ada menstruasi. Kira-kira menstruasi kasih di mana? Di seks. Putih. Putih. Oke, di sini ya. Kalau kuli bangunan? Bisa kedua. Gender. Gender. Ya. Depan kos saya kuli bangunannya ibu-ibu. Terus kalau uretra, ada yang tahu uretra itu apa? Nggak tahu, Kak. Itu, Kak. Umbi. Ada yang tahu ini, tapi sepertinya malu-malu untuk menjawab. Ilham tahu Kak? Ilham tahu apa, Ham? Di sini ya, ini adalah organ reproduksi laki-laki. Terus kalau imam, ini taruh di mana enaknya? Hitam. Gender ya. Mungkin kalau misal imam sholat, di situ semuanya wanita. Apakah wanita boleh menjadi imam? Betul. Boleh? Boleh. Boleh ya. Sebenarnya di agama pun, apalagi agama Islam ya, gender sebenarnya sudah dipelajari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang beberapa istri Nabi kan Shallallahu alaihi. berperang. Beberapa istri Nabi kan juga ikut berperang. Jadi kalau masalah gender sampai saat ini masih dipermasalahkan, mungkin itu bisa menjadi pelajaran kita bersama. Oke, mungkin next ya. Saya share screen. Selanjutnya, dari contoh sex and gender di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau pas bilang aja. Tidak ya? Oke, mungkin saya bisa lanjut. Pas. Oke, di sini akan ada banyak iklan ya. Sepertinya pada istirahat. Share screen saya sudah terlihat atau masih sex and gender ya? Masih seks Mas dan gender, Kak. Oke, siap. Kita akan kembali. Oke. Aku pengen nanya ke teman-teman, apa sih kesetaraan gender, ketidaksetaraan gender yang membuat teman-teman jengkel? Contoh sehari-hari. Mungkin di rumah, di perkuliahan, atau di mana gitu. Dalam kehidupan rumah tangga, Kak. Oke, dalam kehidupan rumah tangga kira-kira apa? Kalau di desa saya, perempuan nggak boleh kerja, harus di rumah. Oke, perempuan harus kerja, nggak boleh di rumah. Terus ada lagi? Di perusahaan, Mas. Di perusahaan kenapa? Kebanyakan yang dicari wanita. Kenapa nih yang dicari wanita? Karena wanita good looking atau gimana nih? Ya, karena good looking. Oke, karena good looking. Terus teman-teman kan sudah melihat tentang ketidakadilan gender. Terus apa sih langkah yang sudah pernah teman-teman lakukan? lawan. Lawan, bagaimana nih cara melawannya? Saya sangat penasaran. Dengan Kak siapa ini? Kak Fahim. Oke. Halo. Melawannya dengan cara apa, Kak? Belajar dulu tentang gender. Belajar ya. Terus kemudian ketika ada gerakan seperti kemarin gerakan Oke. RUKS baru itu kita bisa mengikuti. Oke, mantap sekali. Sudah sangat melek sekali tentang kesetaraan gender ya, Kak.
Oke, terima kasih buat respon dan jawabannya. Di sini ada gender yang sudah kita ketahui, seperti kalau laki-laki dianggap lebih rasional, tapi kalau perempuan emosional, laki-laki lebih tegas, emosional, kalau perempuan penakut, laki-laki tidak rapi, wanita rapi, itu hanya yang saya katakan di awal, hanya opini. Semua tergantung pribadi masing-masing. Bukan seperti itu, teman-teman? Betul. Oke, betul. Terus kenapa sih gender ini ada di masyarakat? Terus dari mana asalnya? Itu yang pertama, mulai dari perbeda lahir. Sejak awal lahir, itu tenaga medis kadang, atau kita lah masyarakatnya, kalau ada anak lahir, yang ditanya pertama kali apa? Jenis kelamin. Jenis kelamin, betul sekali. Jenis kelamin. Padahal kan kalau di tenaga medis itu tidak ada yang penanganan khusus laki-laki ataupun perempuan, kecuali dalam alat reproduksi yang kurang sesuai. Terus kalau laki-laki biasanya dikasih warna apa? Merah. Biru, Kak. Biru. Kalau cewek, anak cewek biasanya dikasih warna apa? Merah. Pink. Kuning, pink. Ya. Itu yang secara tidak langsung menjadikan tentang adanya perbedaan. Padahal sekali lagi, warna itu tidak berjenis kelamin, tapi dianggap manusia sebagai warna identik. Apakah itu salah atau benar? Itu bukan salah, tapi menurut saya kurang tepat. Tapi tidak salah juga sih, seperti itu. Terus mulai dari ada yang balita, sudah dilabel. Terus tentang relasi sebaya, tentang benda permainannya, terus pertemanannya, terus kadang kalau naik wahana dibedakan. Terus kalau pubertas, sudah kayak yang laki-laki, yang cewek harus pakai heels, harus berdandan, sedangkan laki-laki tidak boleh berdandan, itu sudah dibedakan. Seperti itu. Jadi sosialisasi tentang kesetaraan gender itu kadang tidak kita rasakan atau kadang menjadi toksik di keluarga. Terus sosialisasinya berasal dari mana? Mulai dari budaya, terus media. Saya mau tanya teman-teman, kalau di media sponsor skincare biasanya cowok atau cewek? Cewek. Kok cewek? Cewek. Kalau sponsor Cewek. ada cowok ada cewek. Kebanyakan cowok atau cewek? Cewek. Cewek ya. Kebanyakan cewek. Terus kalau ada iklan rokok, kebanyakan cewek atau cowok? Campur. Kak. Cowok. Karena sosorannya ya. Dan Cowok. kadang ada yang dinamakan toxic masculinity. Kalau saya toxic masculinity. Jadi menganggap bahwa kalau cowok nggak rokok itu artinya lemah gitu. Kadang kan ada ya orang-orang yang menganggap seperti itu. Padahal rokok juga bukan simbol dari kejantanan itu sendiri, tapi media sudah mensosialisasikan. Kasarannya itu kayak kemakan iklan atau korban iklan gitu. Terus ada pendidikan, kadang kita juga di pendidikan sering disosialisasikan tentang tidak kesetaraan gender. Aku mau nanya, di kelas kalian yang rata-rata IPK-nya atas itu cowok atau cewek? Cowok. Cowok. Yes, cowok ya. Ceweknya setuju? Cewek juga bisa. Atau saya mau ada yang juga. minta pendapat dari Ibu dosen, kira-kira cenderung yang mana, Bu? Cara pengalaman di lapangan. Saya ambil anu aja ya, Kak, yang kemarin wisuda ya. Yang periode Iya, kemarin yang terbaik adalah cowok, periode sebelumnya cewek. Jadi saya rasa kok imbang ya. Oke, imbang, alhamdulillah. Jadi emang kenapa imbang? Itu ada banyak faktor.
Terus kalau di kota itu kan kesetaraan gendernya udah lumayan aman lah. Maksudnya dalam keadaan yang tidak memprihatinkan. Tapi kalau di desa itu masih sangat memprihatinkan. Seperti contoh ya, waktu saya edukasi, saya bertanya, jika ada di keluarga 2 orang anak, si cowok dan si cewek. Si cowok ini bandel, nggak mau kuliah. Terus si cewek pinter, mau kuliah. Terus di keluarga tersebut dananya minim dan hanya bisa menyekolahkan satu anak. Rata-rata mereka menyebut cowoknya yang harus kuliah karena cowok adalah kepala rumah tangga, cowok yang yang harus berpendapatan banyak, cowok yang harus punya pendapatan dan lain-lain. Tapi kalau di sini kira-kira melihat dari contoh tersebut, kira-kira yang dikuliahkan yang mana? Si cowok atau cewek? Halo guys, apakah masih ada? Kayaknya cowok deh. Karena sudah ada stereotip itu, laki-laki akan menjadi kepala rumah tangga, harus menanggung beban keluarga, gitu. Oke. Itu ya, Kak. Terus kalau ada yang lain? Di sini nggak ada jawaban salah dan benar, Bu. Semuanya jadi sama. Kalau yang lain kira-kira gimana? Setuju atau ada jawaban lain? Jawaban lain, Kak, cewek. Ya, cewek. Oke, berarti seru nih diskusinya karena akan ada pro dan kontra. Kita simpan dulu pertanyaannya dan menuju ke slide berikutnya. Ketidakadilan gender di rumah. Yang pertama ada stereotip atau labeling. Contoh, laki-laki harus maskulin, cewek harus feminim. Terus laki-laki harus warna hitam, cewek harus warna-warna feminim kayak pink dan segala macam. Terus yang kedua ada multi beban. Biasanya gini. Kalau di KKN saya melihat kebetulan sejak semester 1 saya ngisi di KKN ada pendapat yang gini. Kamu kan cowok, jadi harus ngangkat barang dong. Kamu kan cowok, jadi harus ngangkat galon dong. Tapi karena kita menyebut kamu cowok, secara tidak langsung si wanita itu akan menilai bahwa dirinya lebih lemah daripada cowok. Benar nggak? Benar, Kak. Itu akan menjadi label tersendiri bahwa cowok itu lebih kuat daripada cewek. Tapi bisa nggak bahasa itu diperhalus? Bisa, seperti minta tolong dong angkatin beban. Kamu kan yang lebih kuat. Enakan mana kira-kira? Kalau yang dimintai tolong pun enakan mana? Enakan yang kedua, Kak. Enakan yang kedua ya. Di kedua ada kayak reward tersendiri. Kalau di pertama kayak sudah ngejek, minta tolong lagi, sudah minta tolong ngejek lagi. Belum lagi kalau nggak kuat, kamu cowok kenapa nggak kuat gitu. Bener kan? Itu. Benar. Secara tidak langsung itu kayak cuma merugikan cowok saja, tapi merugikan kedua pihak. Jadi secara tidak langsung menjelaskan bahwa cewek itu lebih lemah dan cowok lebih kuat daripada cewek. Ada lagi nih, saya pernah dapat teman saya tentang cowok lucu kalau suka seblak. Tapi saya dan teman-teman saya kok organisasi itu pada suka seblak semua. Apakah kami tidak normal gitu? Bercanda ya. Tapi itu kadang kayak stereotip yang sudah ada di masyarakat gitu. Terus yang kedua kayak marginalisasi ekonomi. Itu kayak gini. Kita lihat di salah satu pekerjaan. Kadang kan yang cewek itu dikasih uang make up, yang cowok dikasih uang tunjangan anak istri. Menurut saya pun itu kurang adil karena kenapa yang cewek harus make up? Cowok kan kadang juga butuh skincare. Terus kenapa yang cewek hanya untuk make up, tidak punya tunjangan untuk suami dan anak? Ya kalau
dia punya suami. Kalau dia tidak punya suami, bagaimana dengan anak-anak mereka? Seperti itu. Terus yang ketiga ada diskriminasi, terus yang keempat ada kekerasan. Kita masih set jawaban pertanyaan tadi ya. Kita akan jawab di belakang. Yang selanjutnya ada sistem patriarki. Sistem patriarki ini menjelaskan di mana cowok lebih memiliki kekuasaan tinggi daripada laki-laki. Perempuan maksud saya. Jadi kayak ini cowok, ini perempuan. Jadi harus di bawahnya. Ini banyak sekali di daerah tertentu seperti suku Batak. Terus kalau sistem matriarki ini kebalik. Perempuan di atasnya laki-laki. Jadi kayak suami takut istri gitu kalau bahasa sederhananya. Ini, aku punya beberapa pertanyaan, mitos dan fakta. Teman-teman boleh jawab dan meng-unmute biar rame. Aku kasih pertanyaan ya. Perempuan harus bisa masak, mitos atau fakta? Fakta. 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 Kenapa fakta? Mitos, kenapa mitos? Mitos Kak, saya sendiri nggak bisa masak. Karena cowok juga bisa masak. Berarti setuju mitos ya, bahwa di rumah tangga pun wanita nggak harus bisa masak. Bisa masak itu sesuatu yang baik. Tapi kalau sudah belajar dan sulit untuk direalisasikan, jadi nggak masalah. Yang penting bisa cari uang ya sebagai gantinya. Terus selanjutnya, kepala rumah tangga harus laki-laki. Mitos atau fakta? Mitos. Sudah seperti tadi yang dijelaskan ya. Yang kedua, soalnya hilang. Perempuan lebih kesulitan dalam melaporkan kekerasan seksual. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Faktanya apa? Ternyata laki-laki lebih sulit ya, karena dari segi medisnya juga sulit untuk dilacak. Terus kadang masyarakat masih menganggap aneh kalau laki-laki itu mendapatkan kekerasan seksual. Soalnya mereka masih melabel bahwa laki-laki itu kuat hukumnya. Kayak pemerkosaan di Inggris, Raihan, itu kan semua korbannya cowok. Pelakunya juga cowok. Itu kalau di otak kalian lucu nggak? Maksudnya di pemikiran teman-teman semuanya. Masuk akal nggak? Halo? Serem Kak. Oke, serem ya. Jadi, tapi hal-hal tersebut emang ada gitu. Dan laki-laki pun juga harus waspada. Ya, betul Kak. Bersiul pada lawan jenis adalah pelecehan seksual. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Oke, mitos atau fakta. Aku pengen bahas di sini. Contoh, ini ada Kak Alima. Kak Alima, kuliahnya contoh ya, sedang offline. Terus di suatu gang kampus ada cowok-cowok usil yang jahil, kadang suka nyuit-nyuitin. Mau ke kantin harus lewat itu. Ada jalan alternatif, tapi harus 1 kilo, sekitar 500 meter lebih jauh. Kira-kira Kak Alima milih mana? Pilih yang Agak jauh atau tetap disiulan aja nggak masalah? disiulin aja nggak apa-apa Kak, daripada Iya. jauh-jauh capek. Oke, berarti emang seperti itu ya di lapangan ya? Iya Kak. Oke, terus merasa risih nggak dengan cowok-cowok itu? Kalau saya pribadi enggak, soalnya kan kebanyakan di sini kayak gitu. Oke, berarti kita patut memberikan applause ke Kak Alimah. Kalau pelecehan seksual, itu yang pertama ada seseorang yang dirugikan. Mungkin Kak Alimah sudah bisa memberdayakan diri sendiri dengan tidak takut dengan cowok-cowok yang seperti itu. Dan ini juga cewek bisa melakukannya juga ya.
Tapi di beberapa tempat dan di beberapa orang, kadang mereka lebih memilih jalan yang lebih jauh. Dan itu kan menyebabkan kerugian kan, rugi waktu, terus kadang waktu di switch pernah gemeteran nggak? Nggak pernah, Kak. Nggak, risi-risi nggak pernah ya? Karena udah terbiasa atau gimana? Menganggap kayak nggak penting gitu, Kak. Oke, berarti sudah sangat open mind dan kuat sekali ya. Tapi di luaran sana, itu masih banyak cewek-cewek yang mending ambil jalan alternatif aja. Dan itu kan terlihat merugikan. Dan walaupun bersiul, itu dinamakan catcalling. Bisa masuk dalam pelecehan seksual. Biasanya cewek-cewek ataupun cowok-cowok yang sering nyulin, itu sebenarnya dilarang. Dan masuk pada pelecehan seksual. Oke. Soal terakhir. Perempuan lebih mudah untuk terserang OGDJ. ODGJ. Ini harusnya ODGJ ya. Orang dalam gangguan jiwa. Daripada laki-laki. Mitos atau fakta? Mitos, Kakak. Mitos. Ada yang mitos, ada yang fakta ya. Faktanya berarti laki-laki lebih mudah stres. Oke, masih ada jawaban yang saling apa namanya ya? Saling bertempuran atau pro dan kontra. Menurut beberapa jurnal, itu salah satunya di Tsunami Aceh. Terus saya juga pernah melakukan observasi, ternyata laki-laki itu lebih gampang terserang gangguan kejiwaan. Saya pernah mengobservasi di satu tempat, 80% lebih laki-laki yang ternyata sudah berada di rumah sakit jiwa. Kalau sudah di rumah sakit jiwa kan kita tidak perlu melakukan asesmen apakah rumah sakitnya yang salah atau gilanya ODGJ-nya sejauh mana. Itu kan udah jelas-jelas mereka dalam ODGJ atau bahasa awamnya itu gila. Kenapa laki-laki lebih mudah untuk menginap di RSJ? Karena yang pertama, toxic masculinity. Tentang tadi kan ada seorang, kita berlanjut ke flashback ke contoh tadi ya. Ada anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-lakinya ini malas-malasan sekolah, anak perempuannya rajin. Tapi di keluarga hanya ada dana untuk menyekolahkan satu anak kuliah. Dan rata-rata mereka memilih anak laki-laki. Kira-kira kalau Anda di posisi yang nggak mau kuliah, dipaksa suruh kuliah, stres atau enggak? Wah, stres banget, Kak. Stres banget ya. Terus nggak masuk kuliah. Terutama buat Anda yang laki-laki. Nggak masuk kuliah. Kalau teman-teman punya banyak masalah, teman-teman kira-kira milih cerita ke teman atau ngerokok atau hunting dan lain-lain. Kira-kira mana? Milih hunting, Kak. Pilih hunting ya. Ya. Oke, saya pengen tanya ke cewek. Kira-kira kalau setelah curhat ke temennya, itu ada perasaan lega nggak? Ada. Ada. Ada, Kak. Dan cowok-cowok itu jarang yang kalau punya masalah cerita ke temennya. Jadi sehingga masalah tersebut bukannya kita lega, tapi kayak dilupakan. Jadi bertumpuk, masalah yang satu bertumpuk karena masalah lain lagi bertumpuk. Jadi akhirnya kayak istilah gunung es. Gunung es kan kelihatannya sedikit. Sebenarnya di bawah itu ada masalah besar, ada gunung yang besar. Kalau gunungnya udah meletus, berarti itu akhirnya nginaplah di RSJ. Terus ada lagi, misal ada bencana, pasti ibu-ibu pada cerita ke temennya, oh sapiku hilang, terus anakku belum makan dan segala macam. Itu sangat relate sekali di kehidupan masyarakat. Tapi kalau bapak-bapak itu kayak berusaha tegar. Sebenarnya mau nangis,
tapi mereka malu tentang anggapan yang laki-laki harus kuat, laki-laki harus gentleman, laki-laki bertanggung jawab kepada keluarganya, terus berpendapat kalau aku nangis nanti keluargaku gimana. Itu sejak kecil kita diajari untuk tidak meluapkan emosi. Emosi bukan hanya marah ya, tapi sedih, nangis, bahagia. Kita tidak boleh meluapkan emosi. Akhirnya itu dipendam, terus kepikiran terus, jadilah seperti itu. Kadang pun di rumah tangga seperti itu. Saya selalu menjelaskan, dan soal ini rata-rata yang cowok itu jawabnya laki-laki yang lebih rentan, kalau yang cewek perempuan yang lebih rentan. Karena mereka merasakan sendiri bahwa masalahku loh yang banyak. Sebenarnya cowok punya masalah banyak, tapi mereka tidak bisa atau belum bisa mengkomunikasikannya. Istilah gini, semisal cowok curhat ke temennya itu kan kayak, alah kamu lemah, lanang onanya nangis, padahal menangis, curhat itu kan bisa menjadi alternatif untuk healing, bahasa kerennya atau bahasa psikologisnya, seperti itu. Soalnya kadang kesetaraan gender itu hanya dianggap merugikan buat kaum perempuan. Oke, dari contoh tersebut emang perempuan dirugikan karena dia udah pinter tapi tidak dikuliahkan. Dan dia memang pengen kuliah. Sedangkan cowok nggak mau kuliah tapi dikuliahkan. Masyarakat menganggapnya enak yang cowok, padahal cowok ini juga punya resiko loh. Resiko mulai dari nggak mau kuliah, terus stres, terus cari pelarian. Kenapa cowok banyak yang ngerokok, banyak yang minum minuman keras? Karena itu mereka butuh didengarkan, tapi tidak punya teman untuk bercerita. Akhirnya mereka mencari pelarian yang seperti itu. Di sini setuju atau mungkin ada yang pengen mengutarakan pendapat lain? Kak, aku nggak setuju. Atau cukup ya? Seperti itulah. Yang bahwasanya ketidaksetaraan gender ini merugikan kedua belah pihak. Nggak hanya laki-laki saja atau nggak hanya perempuan saja. Kalau Ibu kita Kartini menjelaskan kesetaraan gender tentang laki-laki yang tidak perempuan yang tidak boleh sekolah, itu memang benar. Tapi mungkin saya di sini sebagai pihak cowok juga menjelaskan bahwa laki-laki juga termasuk rentan penyakit psikologis karena toxic masculinity dan lain sebagainya. Apalagi kalau udah di keluarga, misal bapaknya sudah dipecat kena COVID, terus nggak punya penghasilan, itu mereka kamar mandi, maaf, itu mereka kayak nggak punya apa ya, dibawa di depan keluarga, dia tidak mampu mengkomunikasikan dengan keluarganya, akhirnya dipendem, dia mau cerita ke temennya, ke saudaranya juga kadang malah dihina, dicaci maki, seperti itu. Terus terakhir, any question, apakah ada pertanyaan? Ini ternyata sudah jam 10.44. Baik, acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita buka dua sesi tanya jawab. Yang untuk sesi pertama yaitu 3 penanya. Dipersilakan bagi peserta yang ingin bertanya bisa menyalakan mikrofon atau menulis di kolom komentar. Ada yang ingin bertanya atau sudah? Saya juga. 3 pertanyaan terlebih dahulu. Oke, saya stop share screen ya. Ya. Atau mungkin kalau nggak ada pertanyaan mau sharing tentang kehidupannya atau Nah, ini ada Oke. beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya apa, Kak? Pertanyaan yang pertama ya, Kak. Apabila berkaitan dengan agama Islam, kesetaraan gender ini bertentangan. Karena pada dasarnya imam itu ya laki-laki dan ketika menikah pun tugas istri adalah melayani suami dengan baik dan patuh padanya. Kalau demikian itu, bagaimana kesetaraan gender dapat ditegakkan? Oke, saya mau cari pensil dulu ya. Sebentar.
Oke, mungkin saya akan merangkum pertanyaannya. Pertanyaannya tadi apa Kak? Mungkin mohon maaf bisa diulangi. Apabila berkaitan dengan agama Islam, kesetaraan gender ini bertentangan karena pada dasarnya imam itu ya laki-laki dan ketika menikah pun tugas istri adalah melayani suami dengan baik dan patuh padanya. Kalau demikian itu bagaimana kesetaraan gender dapat ditegakkan? Ada dua pertanyaan lagi Kak. Oke. Yang kedua yaitu seperti yang kita bayangkan bahwa pernikahan itu menyenangkan. Bahkan dalam agama sendiri menikah itu ibadah. Namun kenyataannya di luar sana banyak problem setelah menikah, apalagi dalam pernikahan muda. Pastinya perlu ada pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kesiapan menikah. Dari permasalahan tersebut, menurut Kak Doni, kira-kira edukasi apa yang paling penting diterapkan untuk para calon pengantin sebelum menikah? Oke, Mungkin siap. untuk terakhir di sisi pertama ya Kak. Bagaimana cara menerapkan kesetaraan gender dalam lingkungan yang masih menerapkan budaya bahwa laki-laki lebih pantas mendapatkan banyak pekerjaan? Itu untuk 3 pertanyaan di sisi pertama, Kak. Oke, aku pengen jawab yang pertama. Kesetaraan gender itu dianggap sebagai bertolak belakang dengan ajaran Islam. Menurut saya sangat kurang setuju dengan pendapat tersebut. Bahwa pada zaman Nabi pun kesetaraan gender sudah dihilangkan. Dulu sebelum zaman jahiliyah itu kan kadang kalau ada anak lahir perempuan itu dibunuh, bener nggak? Karena dia dianggap aib, terus betul ya? Terus karena adanya Nabi Muhammad ini, terus itu dirubah kayak kita manusia diberikan Tuhan jenis kelamin atau seks. Apakah kita bisa memilih? Tidak bisa ya. Itu udah kodrat apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Terus apakah salah atau kita terlahir perempuan atau laki-laki? Bukan salah kita ya. Bukan. Ya, bukan. Terus selanjutnya, kalau imam harus laki-laki, itu yang pertama. Saya menyebutkan bahwa tadi, kalau semisal di suatu tempat tidak ada laki-lakinya, apakah perempuan boleh jadi imam? Boleh ya, secara agama. Ya. Terus, Kak. kalau semisal ada laki-laki, tapi mungkin maaf, laki-lakinya tidak mampu, mungkin ada gangguan tentang kognitifnya, apakah boleh perempuan yang jadi imamnya? Boleh. Boleh ya. Terus di situ ada laki-laki, ternyata dia belum balik. Apakah wanita bisa jadi imamnya? Bisa ya? Bisa. Bisa. Itu dari. Terus tugas istri melayani. Oke, kalau tugas istri melayani, aku pengen tanya, hak suami itu apa? Melayani Tadi yang istri. tadi siapa nih? Hak suami melayani istri juga. Betul sekali. Kewajiban suami melayani istri juga. Wajib. Di Puspaga itu salah satunya ada materi hak dan kewajiban. Hak itu sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Kalau tugas istri itu melayani suami, tugas istri melayani suami, kewajiban suami juga membahagiakan istri. Benar atau tidak? Betul sekali, Kakak. Tuh. Kalau di rumahnya udah kayak istrinya udah kerja, terus dia dianggap pembantu, kayak disuruh-suruh terus, kira-kira istrinya bahagia atau tidak? Sengsara, Kakak. Sengsara ya. Kalian tidak mau seperti itu ya. Jadi seperti itu. Terus soal kepala rumah tangga pun begini. Saya di akhir saya menjelaskan bahwa saya di sini tidak mengajarkan bahwa wanita harus jadi kepala rumah tangga dan laki-laki harus jadi bapak rumah tangga. Tetapi ini adalah keluarga kalian. Kalian yang lebih mengerti daripada tetangga-tetangga kalian yang nyinyir bahwa iku kok
sing kerja sing wedok, atau itu kok yang kerja yang wanita, yang cowok malah beres-beres rumah. Kenapa kita harus mendengarkan mereka gitu? Ini adalah rumah tangga kita, yang lebih mengerti itu adalah kita. Benar atau tidak? Seperti itu. Apakah bisa menjawab? Atau dari Ibu ada tambahan? Dari moderator? Udah gamblang sekali itu. Udah gamblang sekali itu Mas Doni ketika membawa teman-teman untuk bisa membayangkan tentang kesetaraan laki-laki dan wanita. Udah bagus. Seperti itu. Bahwa kesetaraan gender ini bukan merugikan siapapun, tapi dari awal ini loh tentang sebuah kebenaran yang memberikan privilege. Privilege itu semacam hak istimewa kepada laki-laki maupun perempuan. Seperti itu. Berarti sudah menjawab ya. Jadi sekali lagi, rumah tangga bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi kedua insan yang bertemu dan untuk membahagiakan. Pengen cepet-cepet nikah nih. Tapi terus pertanyaan yang kedua, saya bacakan ulang ya Kak, biar tidak salah. Pernikahan itu sesuatu yang menyenangkan. Terus ada problem pernikahan usia muda. Itu apa sih edukasi yang sebaiknya diberikan? Oke. Kalau kita menuju di undang-undang perkawinan, itu ada usia minimal 19 tahun. Kalau di Rembang, belum usia 19 tahun, harus sekolah dulu di Puspaga. Terus apa sih edukasi yang diberikan? Yang pertama tentang keagamaan. Ini saya sharing ya tentang, saya pernah ada banyak klien, 7 klien, kemarin baru 7 klien, pasangan. Saya tanya di konseling, kamu kok pengen kawin usia dini karena apa? Takut dosa. Terus saya minta tolong untuk tahiyat akhir, ternyata tidak bisa dari 7 pasangan tersebut. Terus tak tanya, syarat syah sholat apa? Tahiyat akhir termasuk atau enggak? Mereka jawab, iya termasuk. Terus saya, kira-kira dosa atau enggak? Ya dosa Kak. Terus saya jawab bahwa saya manusia loh Kak, enggak bisa, maksudnya kamu dosa atau tidak. Tapi menurut teman-teman itu baik atau enggak? Mereka jawab tidak baik. Kenapa yang syarat syah agama sholat saja belum ditunaikan, terus membawa nama-nama agama bahwa pernikahan suatu ibadah. Saya tanya, sholatmu dulu bagaimana? Saya bukan menjudge orang itu harus sholat atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhannya. Tapi kalau mereka sudah percaya bahwa sholat itu wajib, kenapa tidak ditunaikan dulu? Jadi yang pertama ada agama, edukasi tentang agama, itu sangat penting. Terus yang kedua, materi hak suami dan istri, seperti di pertanyaan pertama. Bukan hanya tugas kalau di agama Islam, surga istri terletak di telapak kaki suami, tapi surga suami juga terletak di kaki ibu dan bapak loh, di antaranya juga mertua. Dan suami juga mempunyai kewajiban loh membahagiakan istri, bener kan? Jadi itu yang kedua, ada di materi hak dan kewajiban suami istri kalau di keluarga. Yang ketiga ada cash flow, kesehatan reproduksi. Hak kesehatan reproduksi itu termasuknya kayak kesetaraan gender yang di dalamnya. Terus ada kayak semacam edukasi, kayak semisal contoh gini. Kalau semisal pubertas itu yang berkembang apa saja. Terus kalau semisal punya anak itu pengasuhannya gimana. Keempat itu ada metode pengasuhan. Terus yang kelima ada konseling psikologis. Apakah dia sudah memiliki psikologis yang kuat dan fisik yang kuat? Seperti itu. Jadi kalau di kami ada 5, ada keagamaan, hak suami istri, kesehatan reproduksi, psikologis, dan pengasuhan atau parenting. Terus itu juga ada undang-undang terbaru, sudah berlaku di daerah Yogyakarta,
itu setiap calon pengantin, berapapun usianya, harus melewati salah satu edukasi. Teman saya seorang psikolog di Puskesmas Jogja, itu mereka juga mengkonselingi calon pengantin, berapapun umur mereka. Tapi kalau di Jawa, menurut Jawa Tengah, itu belum seperti itu. Tapi itu pemerintah masih terus berlanjut. Soalnya kan nyari psikolog sekarang juga agak mudah, agak sulit ya, apalagi kan berkaitan dengan birokrasi dan segala macam, pengangkatan PNS dan lain-lain. Terus kalau misal kita pengen, yaitu edukasi keagamaan, apakah agamanya sudah mantap, suami istri apakah sudah mengerti dan bisa mempraktekkan, kesehatan reproduksinya sudah bagus, baik secara pengetahuan maupun kesehatan reproduksinya dia, yang keempat psikologis, dan 5 tentang parenting. Kalau sudah punya anak nanti mau diapain? Seperti itu. Apakah menjawab jawaban dari saya? Atau Sudah, ada tambahan dari yang lain? Juga sangat saya persilahkan. Tidak ya? Bagaimana teman-teman? Apakah ada tanggapan? Seperti itu. Ya, atau pertanyaan lain atau waktunya sudah cukup? Lanjut pertanyaan Kak. Kembalikan ke Lanjut moderator. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih.